Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Daniani. Sekarang saya akan menyampaikan langkah awal pengguna aplikasi DDA Kasir yang merupakan hasil pengembangan saya sendiri. Aplikasi ini tidak memerlukan instalasi, juga tidak memerlukan instalasi server database. Nah, database yang digunakan bisa dua jenis, yaitu database embed untuk komputer tunggal dan database client server untuk pengguna yang lebih dari satu. Nah, setelah file zip-nya diekstrak, maka akan tampil folder DDA. Di dalamnya ada file DDA, dan kita klik tanda untuk menjalankannya. Dan sekarang kita akan melakukan langkah untuk database embed untuk komputer tunggal. Nah, untuk komputer tunggal kita langsung klik aja tombol lokasi bawaannya untuk diperoleh lokasi folder database-nya. Setelah ini kita tombol OK. Nah, untuk user bawaan, user awalnya yaitu Daniani dan passwordnya 123. Kita cek apakah sudah terhubung ke database. Ini udah tampil yang data kategori produk, berarti udah terhubung ke database. Klik kiri untuk memilih kategorinya, klik kanan untuk menampilkan rincian produknya ya. Klik kiri memilih, klik kanan rincian. Oke. Nah, sekarang untuk koneksi database client server ya, jika penggunanya lebih dari satu. Nah, untuk menjalankan aplikasi database server, kita harus mengaktifkan dulu file servernya, ya, yaitu di sini di dalam folder system ada file server start. Nah, maka muncul terminal, dan terminal ini jangan ditutup selama digunakan. Nah, setelah itu kita kembali dan jalankan lagi aplikasinya. Nah, ini masih terhubung dengan mode database embed ya, belum ke database server, ini masih seperti awalnya. Nah, kita ubah dulu ke server. Kita klik client server, maka di sini yang tampil adalah nomor IP. Nah, kebetulan ini adalah komputer lokal ya, dan ini nomor IP-nya sesuai dengan IP di sini. Nah, jika servernya terdapat di komputer lain, maka ini diisi dengan nomor IP komputer lain. Kita klik OK, restart. Nah, sekarang ini sudah terhubung ke database client server. Kita cek. Nah, ini udah masuk ya. Nah, sekarang kita pengaturan IP yang bisa mengakses database. Nah, untuk mengatur IP, kita buka di menu operator, pengaturan, dan akses komputer. Nah, di sini ya. Ini tampil daftar-daftar IP yang boleh mengakses database server. Nah, selama ini tidak di checklist, berarti ini bebas siapa aja masuk. Itu kan, ini bebas siapa aja masuk, dan kita pun harus tahu aplikasi ini mengizinkan berapa pengguna. Dan untuk melihatnya kita bisa lihat di menu aktivasi, kita cek sebenarnya, dan ini maksimal 2 user. Berarti penggunanya maksimalnya 2 user ya. Nah, bagaimana jika penggunanya lebih dari 2 user? Nah, untuk langkah awal sebaiknya ini jangan dulu di checklist. Dan mode ini bisa digunakan dalam mode server. Jadi kalau dalam mode embed nggak bisa mengakses fasilitas ini. Ini harus dalam mode server. Nah, kita
coba tambahkan IP lain, misalnya 192.168.3.100, misalnya gitu. Ini komputer lain, kita simpan. Dan kita tandai yang nomor 9 ini adalah server ya. Server. Kita simpan. Ini udah begini ya. Nah, kita cek bagaimana jika kejadiannya seperti ini. Maksimalnya 2, tapi kita paksa menjadi 3 pengguna. Oke, kita tutup. Nah, langsung terdetek bahwa ini penggunanya lebih dari 2. Makanya dia akan menutup. Nah, kita jalankan lagi. Kita paksa. Nah, kita buka lagi. Dan dia akan menjadi kembali 2. Kita paksa lagi, misalnya 168. Nah, simpan. Oke, tutup. Apa yang akan terjadi? Dia akan tetap menolak. Nah, program ini tidak bisa melakukan penyimpanan data ya. Sekalipun terbuka tapi tidak bisa melakukan penyimpanan data. Jadi hanya untuk dibaca aja. Nah, ini tandanya panel di bawah ini berwarna merah. Kita lihat. Dan ininya akan kembali menjadi 2. Nah, bagaimana untuk membalikan ini? Kita tinggal restart aja. Karena ini udah kembali menjadi jumlah maksimal ya. Ini kembali sudah tidak berwarna merah, berarti sudah bisa melakukan penyimpanan data. Dan sebaiknya kita membatasi akses ya. Kita checklist aja biar yang nomor IP lain tidak bisa masuk. Jadi hanya yang diizinkan aja. Nah, cuma itu aja. Kita tandai bahwa ini server, ini kasir. Dan jangan lupa kita klik tombol simpannya, simpan. Udah ya. Sekarang penentuan identitas pengguna aplikasi. Nah, kita cek ini siapa perusahaan yang menggunakannya itu siapa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kita cek di sini. Oh, ini adalah masih contoh ya. Bagaimana kalau misalnya mau diganti oleh perusahaan yang lain. Nah, itu tinggal diganti di pengaturan aplikasi, owner, set owner, kita pilih file ownernya. Nah, yang ini misalnya kita ganti sama Goodwill. Oke, restart. Kita jalankan lagi. Nah, kita cek laporannya. Nah, pasti error ya, karena baru diganti. Logo berubah, buka menu nol operator, reload logo. Oke, buka menu operator, reload logo. Sukses. Sekarang udah ganti. Nah, bagaimana kalau kita mau kembalikan lagi? Ya, tinggal seperti tadi langkahnya ya. Kita pengaturan, aktifasi, benar. Kembalikan lagi ke misalnya ke ini, dan ini trial yang 1 user. Oke. Kita cek. Nah, ini hanya untuk 1 user. Sementara tadi kan IP yang terdaftar itu 2 user, makanya dia nggak mau. Nah, dia langsung tombol panel merah. Otomatis ya. Akses komputer, kita buka ininya dulu. Tutup. Kita restart. Nah, sekarang mau ini sudah tidak berwarna merah lagi ya. Kita cek. Ini sudah tersimpan. Ini hanya untuk 1 user. Kita checklist saja biar nggak ada yang masuk. Kita cek lagi.
untuk satu user ya, beda sama yang pertama tadi. Nah, kita cek perannya, error karena berubah ya dari Goodwill menjadi ke yang baru lagi. Kita harus klik dulu reloadnya. Ini hanya langkah awal ya, langkah awal itu langkahnya seperti ini, kesananya nggak perlu. Nah, mungkin itu langkah awal penggunaan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.